1 Korintus pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama. Kalau sudah ditemukan katakan amin. Amin. Kita boleh membaca dengan sama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ini datang kepada kita hari ini mengenai tentang kasih dan karunia roh. Bernubuat itu adalah salah satu karunia roh. Karunia roh ada 9. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, memberikan iman, memberikan menyembuhkan, karunia kuasa untuk mengadakan mukjizat, karunia kuasa, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan macam-macam roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, jikalau ada berkata-kata dengan roh, itu adalah karunia. Jadi jangan salah kita kalau saya itu kok tidak berbahasa roh. Karena roh itu memberikan kepada seseorang itu bermacam-macam karunia. Bukan hanya berbahasa roh, bahwa mereka itu penuh dengan roh. Menafsirkan bahasa roh itu salah satu karunia. Bernubuat itu karunia roh. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, itu dikerjakan oleh satu roh, yaitu Roh Kudus. Jadi jangan kita saya sampai sudah 10 hari ke-9 ya. Terima kasih kepada kita karena sampai hari ini tidak ada yang bolong. Kalau saya sudah 2 kali bolong. Jadi jangan kita keliru. Hari ini sudah hari ke-8 kata di malam. Kok saya tidak bisa berbahasa? Jangan salah. Roh itu memberikan karunia kepada masing-masing orang sesuai dengan kehendak roh itu. Ada itu berkata-kata dengan hikmat. Karunia roh adalah karunia manifestasi dan motivasi. Karunia motivasi itu berkhotbah, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, itu karunia motivasi, memotivasi. Manifestasi itu bernubuat, menafsirkan bahasa roh. Jadi kenapa dikatakan kejarlah kasih itu? Bahwa orang-orang yang percaya tidak sampai harus di sana. Mereka harus berbuah. Kasih itu adalah salah satu buah-buah roh dari 9 buah-buah roh di sana. Hari ini kita bahas tentang kasih. Kasih itu kebaikan. Itu kasih. Kasih itu tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya seperti kasih manusia itu, saya memberikan supaya dia memberikan. Ketika dia tidak memberikan, menjadi kebencian. Kasih yang diinginkan oleh buah-buah roh itu tidak seperti itu. Kasih yang dimiliki oleh Yesus, ketika Allah menyembahkan anak yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kasih, ketika orang membenci dia, apakah dia membenci orang itu? Dia tetap mengasihi orang-orang itu. Sehingga firman Tuhan, kasihilah musuh. Jadi kasih itu adalah buah-buah roh. Jadi tidak cukup kita hanya berbahasa roh, bernubuat, walaupun firman Tuhan berkata, terutama bernubuat, ya memang bernubuat itu sangat luar biasa. Sehingga kita mengetahui tentang hal-hal yang belum nampak, yang belum terjadi, tetapi roh itu memberikan kepada seseorang tentang hari yang akan datang. Jadi kasih itu adalah buah-buah roh. Dari 10 hukum Taurat dijabarkan menjadi 613 pasal, dijabarkan kembali menjadi beribu-ribu peraturan, dan dijabarkan kembali menjadi 2 kalimat, yaitu kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu. Dan dijabarkan oleh Yesus kembali, yaitu 1 kata, yaitu kasih. 1 kata saja. Jadi kasih itu menjadi buah yang harus akan nyata terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, yang sudah mengikut Tuhan, dan orang-orang yang sudah menerima roh itu. Karena banyak orang tidak berbuah. Banyak. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang percaya hari ini adalah orang-orang yang berbuah. Puji Tuhan. Buah itu menentukan sebuah tolak ukur di dalam setiap kehidupan kita. Apakah roh itu senantiasa tetap ada di dalam hidup kita? Karena pernah saya melihat seseorang itu setiap ada kebaktian 10 malam seperti ini, dia berbahasa roh. Iya. Tetapi saya dengarkan endingnya bahwa dia itu tidak berbuah. Nah, inilah sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam kita mengikut Tuhan. Gereja bertumbuh, gereja berkembang, gereja hidup di dalam kedewasaan iman karena mereka mempunyai buah-buah roh, yaitu kasih di sana. Karena kita saling mengasihi, kita saling memberikan kasih, sehingga sampai hari ini kita boleh ada di tempat ini. Jadi hari ini jangan pernah kita beranggapan, kok sampai saya hari ini tidak berbahasa. Bukan tidak perlu. Berbahasa roh itu adalah membangun diri sendiri. Tidak masalah. Bagus berbahasa roh, bagus. Tapi kita semuanya itu adalah karunia, itu hak roh itu memberikannya kepada kita. Tetapi satu hal yang harus kita capai adalah buah-buah roh itu. Ada 9 buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tapi hari ini kita berbicara tentang sebuah buah roh, yaitu kasih. Jadi kasih ini yang menjadi mengikat kita sehingga nyata bahwa kita tetap dituntun oleh roh itu. Jadi orang yang selalu dituntun oleh roh adalah orang yang selalu hidup di dalam kasih. Karena kasih itu adalah sebuah kebaikan dan tidak berakhir dengan sebuah kebencian. Jadi hari ini saya percaya bagi kita, biarlah kita senantiasa memenuhi hidup kita dengan hidup di dalam buah-buah roh. Puji Tuhan. Biarlah buah-buah roh itu menjadi senantiasa milik kita bersama, antara saya dan saudara, antara jemaat dengan hamba-hamba Tuhan, antara pemuda dengan pemudi, antara kaum ibu, kaum bapak, dan semuanya kita diikat oleh satu kata, yaitu kasih yang daripada Tuhan. Sebab Dia telah melakukan ini duluan, menganugerahkan anaknya yang tunggal, sehingga Dia benar-benar mampu untuk membuktikan sebuah kasih itu adalah kasih
yang senantiasa akan bertumbuh. Jadi kalau gereja tanpa kasih, dipastikan gereja itu akan tercerai-berai. Jadi ini bukan sekedar kita hadir ataupun yang lain, tetapi mari kita, inilah yang harus kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Buah-buah roh itu, 9 buah-buah roh. Ada kasih di sana, ada damai sejahtera di sana, ada sukacita di sana, ada tidak mementingkan diri sendiri di sana, dan penguasaan diri di sana. Semua itu tidak bisa sekaligus kita lakukan, tetapi alangkah kita bahwa hari ini kita memperoleh kasih itu. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita tetap semangat sampai Tuhan tetap menuntun kita bahwa roh itu adalah Tuhan. Roh itu adalah Tuhan, Tuhan sendiri yang ada di dalam hidup kita, yang tetap berada di dalam hidup kita. Dia akan berada di tempat yang kudus, yang tetap benar. Dia tidak akan mampu sehingga pernah orang ditinggalkan oleh roh itu. Kenapa? Karena sudah mulai melenceng. Roh memang penurun, tetapi daging lemah. Dan hari itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita tetap percaya. Biarlah roh kita menyala-nyala. Roh Kudus senantiasa ada di dalam hidup kita, menuntun kita sehingga kasih ikut tetap ada, dan kita nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, khususnya kita Kampung Baru Sekupang menjadi gereja walaupun dari jumlah boleh terbatas, tetapi kuasa Allah tidak pernah terbatas di dalam hidup kita, karena kita tetap hidup di dalam roh, dan senantiasa kasih itu nyata, benar-benar terjadi, dan kita rasakan antara satu dengan yang lain. Terpujilah Tuhan hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita kami serahkan kepada Bapak Pendeta.